pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan kembali bersama dengan saya, Tori Andromeda, untuk hari ini spesial edisi dalam rangka merayakan Natal tahun 2024. Pastinya saya juga mewakili teman-teman yang ada di Jawa Pos TV mengucapkan selamat merayakan Natal. Untuk teman-teman yang merayakan, semoga juga makna Natal bisa selalu diresapi dan tentunya damai di bumi, damai di hati. Dan untuk hari ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu sosok yang buat saya ini sangat inspiratif sekali, di mana beliau merupakan ketua dari Yayasan Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan. Spesial dalam edisi Natal, ini dia kita sambut Bapak Ari Santosa. Selamat datang di Jawa Pos TV, Pak. Selamat datang. Terima kasih banyak di tengah kesibukannya mungkin menyempatkan waktu di Jawa Pos TV, menyempatkan waktunya untuk berbagi banyak hal, khususnya hal-hal yang sepertinya akan banyak menginspirasi pemirsa Jawa Pos TV, di mana Pak Ari ini adalah ketua yayasan dari Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan, Agape. Ya. Sebelum kita berbicara itu, Pak Ari, boleh dong tentunya kita kenalan lebih dekat dulu sama sosoknya Pak Ari Santosa ini. Siapa sih? Monggo, silakan Pak. Oke, pemirsa, terima kasih untuk kesempatan di saat ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara-saudara kita, mewakili dari Rumah Pengharapan dan Rumah Sehat. Kiranya damai sejahtera Natal boleh menjadi bagian kita semuanya. Baik, perkenalkan Ari Santosa. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab sebagai ketua yayasan di Rumah Pengharapan dan di Rumah Sehat. Kalau pekerjaan saya sehari-hari, saya kuli, Pak. Kuli? Kuli ini bahasa di bidang bangunan, gitu. Ya. Oh, di bidang bangunan. Oke. Ya. Wirausaha berarti ya, Pak? Wirausaha. Betul. Oke, asli Madiun, Pak? Saya asli Solo. Solo? Ya, kebetulan nyonya dari Madiun, jadi tinggal di perumahan Pondok Mertua Indah. Oke, berarti memang Pondok Mertua Indah. Oke, berarti memang asli Solo, kemudian juga menikah dengan istri yang asli Madiun, sampai pada akhirnya sekarang stay-nya di Madiun. Betul. Dan pada akhirnya mendirikan Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan. Betul. Agape. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak Ari, apa sih Rumah Sehat Agape dan Rumah Pengharapan Agape? Jadi untuk Rumah Sehat, jadi kita mendirikan Rumah Sehat ini sebenarnya menginginkan kita bisa menjadi center of influence. Jadi kita menjadi pusat yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya dengan melakukan pola hidup yang sehat. Ya, ini yang Rumah Sehat ya? Yang Rumah Sehat. Jadi dengan pola hidup yang sehat itu, kita diciptakan oleh Tuhan itu bisa untuk menyembuhkan diri sendiri, tetapi dengan pola hidup yang sehat. Ya, di dalam pola hidup yang sehat itu salah satunya ada makanan, ada istirahat yang cukup, sinar matahari, kemudian temperance, pertarakan, ya, kemudian udara yang sehat dan sebagainya. Kalau itu kita jalankan, kita bisa ajarkan ke lingkungan sekitar kita, itu bisa menjadi satu hal yang membuat sehat kita, badan kita. Nah, ini yang Rumah Sehat. Dan Rumah Sehat. Yang Rumah Pengharapan. Nah, kalau Rumah Pengharapan ini adalah kita bergerak di bidang menerima lansia, khususnya mereka lansia yang dalam kondisi kurang sehat atau yang difabel. Jadi kita terima mereka, kita rawat dengan sebaik mungkin. Kita juga adakan terapi di sana. Ya, kemudian dari segi pembinaan rohani kita juga bimbing itu mereka adalah setiap hari. Kemudian ada terapi-terapi yang kita lakukan. Jadi kita buat para lansia ini merasakan bahwa tinggal di Rumah Pengharapan ini serasa tinggal di rumah sendiri. Homey. Ya, homey. Jadi mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lain, dengan sesama para lansia. Sehingga mereka merasa, oh, saya di sini itu tidak dibuang dalam tanda kutip, tetapi di sini adalah mereka disatukan dengan komunitas-komunitas sesama para lansia. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang Rumah Pengharapan ini diisi oleh lansia-lansia. Lansia.
Kalau untuk yang rumah sehat, berarti hanya orang sakit saja atau memang kembali lagi ke influence tadi ya, bagaimana mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi sekitar untuk bisa hidup sehat. Apakah memang itu rumah untuk orang sakit, mirip-mirip rumah sakit, atau memang rumah untuk siapapun yang sehat pun bisa masuk untuk bisa lebih sehat lagi, atau seperti apa, Pak Ari? Jadi konsepnya begini, kita buka rumah sehat itu untuk mengedukasi siapa saja yang ingin tubuhnya sehat. Oke. Apalagi untuk orang yang sakit misalnya. Kemudian orang yang sehat pun nggak masalah. Oke. Ya, jadi mereka datang, kalau yang sakit tanya misalnya sakit asam urat itu bagaimana. Kemudian sakit ini, tujuan kita bisa jadi pusat informasi juga pusat berarti. Informasi. Jadi tujuannya begini, bukan kita menyembuhkan penyakitnya, tetapi kita itu mencegah supaya penyakit itu tidak terjadi pada diri kita dengan kita melakukan pola hidup yang sehat. Ketika ada yang sakit pun tetap dirawat? Bisa dirawat inap di situ, atau dirawat jalan. Sama seperti sekarang banyak kita juga melayani jus terapi. Jadi pengobatan melalui terapi jus, buah dan sayur, kita antar ke rumah-rumah mereka. Oke. Tapi ada juga yang mereka tetap nginap di situ juga kita terima juga. Kalau untuk saat ini yang dirawat di Rumah Sehat Agape sendiri berapa orang, Pak? Di Rumah Sehat ini ada 3 orang. Saat ini ya? 3 orang. Yang satu stroke, masih umur sekitar 49, karena dia diabetes. Kemudian yang satu karena dia cuci darah karena gagal ginjal. Kalau yang satu karena autoimun. Dia pernah jatuh, kemudian terkena autoimun. Jadi di situ kita rawat, kita terapi dan sebagainya. Termasuk mungkin untuk tenaga medis, dokter, fasilitas, obat-obatan lengkap juga, Pak, di situ. Jadi kalau kita sejalan antara herbal, istilahnya herbal, dengan medis kita sejalan. Jadi kalau kita butuh medis, kita juga akan panggil tenaga medis. Kalau butuh, kita juga bisa bawa ke rumah sakit misalnya. Tetapi kita secara herbalnya juga masuk, secara jus terapi itu tadi. Melalui sayur dan buah-buah. Itu untuk beberapa activity di Rumah Sehat Agape. Untuk Rumah Pengharapan sendiri, lansia-lansia yang masuk di Rumah Pengharapan itu sendiri, kembali lagi ke konsep HUMI tadi, Pak ya. Ini kan menarik bahwa pada akhirnya para lansia ini bisa bertemu dengan komunitas lansia yang lain untuk bisa berinteraksi dan lain-lain. Kegiatan lain mungkin apa saja? Secara spiritual, rohani mungkin? Ya, jadi kita buat sedemikian rupa, mulai dari pagi sampai sore, sampai mau malam sebelum mau tidur, mereka ada kegiatan. Jadi bangun pagi, mereka persiapan untuk mandi pagi dan sebagainya, kemudian makan pagi, kemudian berjemur, kan soalnya berjemur salah satu supaya kita sehat. Kemudian setelah berjemur, selama berjemur juga beraktivitas olahraga. Ya, kalau yang sehat bisa jalan, kalau yang difabel bergerak di tempat, nanti ada instrukturnya di situ. Kemudian setelah itu mereka makan pagi, kemudian merenungkan pagi istilahnya, mereka membaca Alkitab. Ya, kita arahkan untuk membaca Alkitab supaya kenapa? Selain secara sehat jasmani, supaya rohaninya juga sehat. Betul. Ada motivasi tersendiri yang bisa didapatkan juga dari membaca Alkitab. Soalnya kalau para lansia ini terlebih kita mempersiapkan dirinya untuk sehat secara rohaninya. Jadi memang banyak kegiatan yang dilakukan di Rumah Pengharapan ini, termasuk para petugas-petugasnya, para relawan-relawannya mungkin yang ada di situ juga cukup banyak ya, Pak ya? Ya, sekitar ada 6. Ada 6? Ya, mulai ada yang dari yang mempersiapkan makannya, gizinya, kemudian juga ada yang untuk merawat yang difabel. Soalnya kalau yang difabel itu seperti yang sudah stroke kan harus ada penanganan khusus, mulai dia mandinya, makannya dan sebagainya. Tadi di Rumah Sehat ada sekitar 3 orang yang dirawat. Kalau di Rumah Pengharapan sekarang sudah ada 14 ya? Sudah 14. 14 lagi. Iya, 14 lagi. Semakin menarik pastinya pembicaraan kita, obrolan kita bersama dengan Pak Ari selaku Ketua Yayasan dari Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan Agape. Nanti kita akan kembali lagi di Obrol-Obrol. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol spesial Natal tahun 2024.
Kita kembali di obrol-obrol spesial Natal bersama dengan Ketua Yayasan Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan Agape, ada Pak Ari Santosa. Ya, masih tetap sehat dan semangat Pak. Ya? Amin. Oke, Pak. Ya. Pertanyaan klasik juga sih ini. Kenapa kok pada akhirnya mendirikan Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan ini? Apa yang mendorong jenengan untuk oke, saya mau bikin Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan untuk masyarakat? Oke, jadi begini, jadi diawali dengan mertua yang sakit pada saat itu terkena stroke. Oke. Jadi kemudian sebagai anak kita juga sudah melakukan yang terbaik untuk orang tua, tetapi karena kekurangan pengetahuan tentang penyakit khususnya stroke, jadi penanganannya berlarut-larut. Jadi rupanya kalau stroke itu kan harus 3 bulan pertama itu harus benar-benar bed rest, 1 bulan sampai 3 bulan, supaya itu bisa sembuh normal. Tapi karena kita pengetahuan kurang tentang hal itu, berlarut-larut tentang apa mertua ini. Kemudian berawal dari situ kita mulai berpikir bahwa kita ini harus hidup yang sehat. Dan hidup sehat itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, jadi kemudian saya dengan istri, kemudian kebetulan kita dengan berkolaborasi dengan saudaranya istri ya, 3 keluarga, kita berkomitmen kita akan buat rumah sehat. Ya, dengan berdirinya rumah sehat itu supaya kita jadi center of influence tadi, pengaruh untuk supaya banyak orang juga mengerti tentang pola hidup yang sehat itu. Betul. Iya. Tetapi itu diawali dari diri kita dulu. Iya. Kalau diri kita belum sehat, dalam tanda kutip kita belum tahu tentang kesehatan, kita mau ngajarnya ke orang lain kan juga susah juga. Iya. Ini tadi kan sebenarnya alasan bahwa pada akhirnya kesadaran bahwa menjaga kesehatan itu sebegitu pentingnya, begitu betul, Pak ya. Betul. Sampai pada akhirnya mungkin ada pengalaman pribadi bahwa mertua mertua sakit, kemudian pada akhirnya berpikir bahwa bagaimana sih cara menjaga pola hidup sehat, bagaimana tetap sehat, dan bagaimana mendapatkan edukasi tentang kesehatan yang lebih gitu ya. Tapi tentunya ada alasan-alasan lain juga yang pada akhirnya ketika membuat rumah sehat atau rumah pengharapan ini juga tentunya alasan klasik lagi, finansial. ini menarik. Ini biayanya gimana Pak Ari? Tentang masalah finansial ini, jadi di awalnya memang karena kita berkolaborasi dengan 3 keluarga, istilahnya begitu. Oh gitu. Ya, jadi dari kita bertiga ini kita yang istilahnya patungan. Mulai dari sewa tempatnya, kemudian peralatan-peralatannya. Dan kebetulan juga kan karena istri saya kerja di bank, dia punya banyak nasabah. Dan uangnya banyak ya. Amin. Dan kebetulan nasabah-nasabahnya ini melihat perkembangan dari mertua. Oke. Jadi mertua ini seharusnya dalam tanda kutip seharusnya sudah dengan sakitnya itu sudah lewat, tapi kok dengan pola hidup yang sehat ini kok bisa sembuh? Maksudnya sembuh dengan stroke-nya dengan tetap seperti itu ya. Nah dari situ mereka banyak yang tanya, bahkan datang ke rumah. Kok seperti itu apa rahasianya? Padahal tidak dibawa ke Surabaya, tidak dibawa ke Singapura, ke Penang ya kan? Oh kita pakai pola hidup yang sehat. Ya, dari situ kita mulai kan mereka tanya, loh apa itu? Mulai kita jelaskan, akhirnya malah yang pertama kali untuk mengajukan kita supaya bentuk itu adalah para nasabah dari Nyonya. Apakah mereka juga pada akhirnya memberikan bantuan secara finansial juga? Itu yang luar biasanya, puji Tuhannya di situ. Ya, jadi pada saat udah kamu bentuk itu rumah sehat supaya kita bisa lebih mendalam lagi di dalam belajar tentang kesehatan. Ada istilahnya ada tempat nongkrongnya, tempat ngumpulnya. Dan soalnya di situ kan kita akan belajar banyak tentang makanan yang sehat. Kita ngadakan cooking class, kemudian kita ngadakan seminar tentang asam urat misalnya, atau tentang darah tinggi. Itu artinya sebenarnya kalau kita berbicara tentang beberapa event-event tertentu, momentum-momentum, bagaimana pada akhirnya seminar-seminar itu juga bisa memberikan
edukasi lebih terhadap terhadap masyarakat dalam hal kesehatan itu sudah dilakukan itu? Sudah. Oke. Mulai dari tahun 2018. Berarti benar kalau misalnya yang masuk ke rumah sehat ini tidak hanya orang yang sakit ya? Tidak ada. Orang sehat pun kalau misalnya pengen dapat edukasi lebih tentang kesehatan bisa. Bisa sekali. Oke. Selain itu Pak, tentunya pembiayaan ini juga menjadi salah satu faktor penting ya. Betul. Bagaimana pada akhirnya rumah sehat dan rumah pengharapan ini khususnya bisa sustain, bisa terus bertahan begitu. Selain dari nasabah mungkin ada beberapa mungkin investor atau ya donatur mungkin ya kalau kita bicara. Jadi untuk sumber pertama adalah kita membuat jus terapi. Oke. Ya, jus terapi ini adalah tadi para pasien yang datang, mereka punya keluhan misalnya tentang asam urat, tentang diabetes dan sebagainya. Kita edukasi, kemudian kita arahkan untuk secara pola hidup yang sehat, terutama tentang hal makanan. Oke. Nah, kita bikinkan jusnya, jus terapi. Nah, dari situ ada selisihnya, yaitu untuk biaya operasional. Selain jus terapi, kita juga adakan makanan sehat. Jadi kita buat mulai dari hari Senin sampai Jumat untuk makan siangnya, atau untuk misalnya ada yang diabetes itu kan harus makannya khusus itu ya. Iya. Makannya khusus, jadi kita buatkan untuk mereka. Dan selisihnya ini yang untuk biaya operasional, walaupun masih kurang. Kalau untuk donatur-donatur lain tetap ada? Tetap ada. Tetap ada ya? Tetap ada jalan. Oke, selalu ada jalan untuk hal baik ya. Saya suka sekali dengan beberapa hal yang baik yang tetap diusahakan dan tetap yakin gitu ya. Iya, betul. Nawaitunya itu udah baik gitu dari awal. Jadi ya semoga saja selalu ada bantuan-bantuan dan juga istilahnya donatur-donatur juga yang bisa membantu sustainability dari rumah sehat dan rumah pengharapan ini. Kalau kita berbicara tentang kendala pasti ada dong ya. Kalau kita melihat bahwa yayasan ini non-profit Pak ya? Iya, non-profit. Kendalanya apa aja Pak? Yang ditemui di... Kalau untuk masalah kendala, biasanya tadi kalau masalah keuangan, puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar ya. Iya. Yang kedua adalah bagaimana pada saat kita mengedukasi pasien atau orang yang ingin tahu tentang kesehatan. Oke. Jadi kita edukasi ini bukan kita mau menyembuhkan seperti saya katakan tadi, adalah kita untuk mencegah supaya kita tidak sakit. Kecuali kalau dia sudah sakit, kita edukasi supaya dicegah dan diobati. Maksudnya setelah pengobatan ya jangan melakukan lagi gitu. Iya. Nah, kadang kita misalnya, saya sakit pusing, ada obatnya. Tenang saja, nanti kalau sakit pusing kan, nanti ada obatnya, ini tidak masalah. Nah itu kan sekarang ini seperti itu. Yeah. Tetapi kita edukasinya lebih supaya orang itu tahu. Jangan sampai saya sakit. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya. Itu yang kendalanya kita kadang. Berarti masih banyak yang bandel kah? Ya ada. Kok saya kok nggak sembuh ya setelah ini? Padahal saya ya karena itu kembali ke diri sendiri lagi. Oke. Kalau untuk yang pasien di rumah sehat maupun rumah pengharapan ini sendiri diisi oleh memang khusus teman-teman dari Nasrani saja atau non Nasrani juga boleh? Kita dari awalnya konsepnya untuk umum. Jadi siapapun bisa, siapapun boleh. Kemudian hanya yang terakhir-terakhir ini yang masuk kebetulan masih dari Nasrani, ada juga yang non-Nasrani, ada juga. Dan kebetulan juga para pegawai kita yang melayani di situ juga campuran, ada yang Nasrani, ada yang non-Nasrani juga ada. Gitu. Ya, walaupun memang beberapa kegiatan aktivitinya untuk spiritual, doa bersama itu juga lebih kental di ke Nasrani ya. Cuman kita tawarkan ke mereka terlebih dahulu. Kita kan tidak bisa memaksa. Ya, betul. Jadi kita tawarkan bagaimana mau kita layani, misalnya seperti tadi ada kegiatan Nasrani gitu. Termasuk tadi juga saya sempat ngobrol sama Pak Ari di belakang bahwa ada beberapa lansia juga yang Buddha juga kalau tidak salah dan tetap dilayani dengan baik tentunya. Ya, tidak membeda-bedakan ya. Betul. Dan tentunya semakin seru obrolan kita bersama dengan Pak Ari selaku Ketua Yayasan dari Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan Agape. Dan nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Obrol Spesial Natal.
Kembali lagi di Obrol spesial Natal bersama dengan Ketua Yayasan Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan Agape, Pak Ari Santosa. Ya, Pak Ari. Ya. Oh ya, saya hampir lupa. Agape itu artinya? Agape itu kalau di dalam kita Nasrani adalah artinya kasih yang tidak ada meminta imbal balas. Iya. Kasih yang murni. Oke. Iya. Ini ya. Tidak ada tendensi mengharapkan balasan. Iya. Tidak mengharapkan balasan ya. Kasihnya ikhlas, tulus gitu ya. Seperti itu. Oke. Agape berarti sudah berjalan berapa tahun ini? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Luar biasa. Ya. Yang pasti dengan 6 tahun ini kan banyak hal-hal yang terjadi ya. Betul. Pada akhirnya ada beberapa alasan-alasan untuk menjadikan rumah sehat dan rumah pengharapan Agape ini bertahan gitu. Betul. Ya. Apa sih Pak yang membuat ini semua bisa bertahan sampai detik ini? Jadi yang pertama ini semua karena berkat dari Tuhan. Ya. Iya, itu yang utama. Yang kedua adalah bagaimana kita ini, tujuan kita adalah membuat orang sehat. Dengan edukasi kesehatan, mereka sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita sendiri melihat orang sehat itu senang. Ya. Kalau kita melihat orang sakit itu susah, Mas. Iya, betul. Iya. Kita kalau sakit juga nggak enak, enak. kita ngelihat orang sakit pun Betul. kita ikut nggak enak gitu ya. apalagi saudara, keluarga. Apalagi saudara, keluarga. Betul. Ya. Jadi intinya adalah kita menginginkan bahwa kehidupan kita itu sehat. Ya. Karena dengan sehat kita mau beraktivitas apapun itu enak, Ya, jadi ya. sehat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kita melihat kalau kita ada orang yang sakit, dengan kita edukasi pola hidup yang sehat, mereka menjalankan dengan benar, kemudian mereka dipulihkan istilahnya sehat, pulih kembali, itu ada satu rasa bahagia. Ada rasa kepuasan tersendiri. Juga, ya. Oh, puji Tuhan, ternyata saya bisa digunakan untuk bisa memberikan istilahnya jalan dalam untuk kesembuhan si A misalnya, seperti itu. Oke. Nah, penasaran juga dan pastinya saya yakin selalu ada cerita menarik ketika kita membahas tentang spiritual. Ya. 6 tahun berjalan Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan Agape. Pengalaman-pengalaman spiritual apa saja yang didapat oleh Pak Ari secara personal? Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik, pengalaman unik. Mungkin salah satunya mungkin bisa diceritakan atau mungkin ada beberapa hal-hal spiritual yang bisa dibagikan ke pemirsa Jawpos TV mungkin di sini. Jadi yang pertama untuk yang sakit dulu ini ya. Jadi pengalaman yang sakit, manakala ada pasien dia datang, kemudian karena masih dia belum menyadari bahwa dia tahu dia sakit, tapi dia tidak menyadari bahwa dia sakit. Beda ya, dia tahu dia sakit karena memang dibawa di situ dia seperti yang saya katakan yang autoimun tadi. Dia tahu dia sakit, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sakit. Sehingga kita pada saat melayani dia di dalam pengobatan, di dalam perawatan itu tidak maksimal. Istilahnya bukan kita tidak maksimal, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi kita melihat di satu sisi ya kasihan, di satu sisi kok ya nganyel kan gitu. Seperti itu. Itu yang sakit kan itu makanya dari awal kalau ada yang sakit kita harus kasih pemahaman pada mereka bahwa kita ini sakit, saya sakit, saya butuh sembuh dan untuk sembuh itu saya harus nurut. Istilahnya seperti itu. Ya, ada yang boleh dimakan ini, yang tidak boleh dimakan ini, itu yang harus kita edukasi ke mereka supaya mereka nurut. Dan ada beberapa yang tidak mau seperti ini, kan namanya manusia kan sendiri-sendiri. Mungkin karena latar belakangnya bagaimana sudah sering makan sesuatu misalnya si A gitu ya. Dia pada saat itu di situ dia tahu sakit. Si A ini tidak boleh dimakan, dia ada pemberontakan di dalam hatinya. Seperti itu. Ada pengalaman yang mungkin menyentuh nggak Pak Ari? Mungkin ada satu momen cerita bagaimana pada akhirnya di momen tersebut juga jenengan sempat merasa terenyuh atau apa? Mungkin satu aja. Jadi pada saat itu ada yang sakit, jadi dia bapak-bapak ini dia sudah
ditinggalkan istrinya, tidak tahu karena apa dia punya anak sudah besar-besar, dia sakit, sudah keluarganya juga sudah angkat tangan, kemudian kita diberitahu sama temannya, ini ada yang sakit, bisa terima enggak? Ini kan suatu challenge ya, untuk kita. Ya sudah, enggak apa-apa, akhirnya dibawa ke rumah sehat, kita lihat kondisinya, aduh sangat-sangat memprihatinkan. Jadi istilahnya secara kedokterannya dia sudah tidak bisa diobati. Gitu. Tapi kita kita kan karena dari awal kita mau menerima siapa aja. Sakit apa Pak, kalau boleh tahu waktu itu? Komplikasi macam-macam. Jadi ada kanker, kemudian dia ada tumor dan sebagainya. Dan badannya sudah sangat kurus lah. Ya. Kemudian kita terima, kemudian kita edukasi yang pertama. Seperti yang dikatakan bahwa kita sadarkan bahwa dia ini sakit, butuh. Yang terlebih kita edukasi itu adalah secara kerohaniannya. Mungkin jasmaninya kita arahkan, dia tidak akan bisa sembuh. Karena secara medis sudah dikatakan tidak bisa sembuh. Ya, itu sudah memang istilahnya vonis dokter lah ya. Kita hanya bisa arahkan dia secara kerohaniannya. Dan ini yang bisa membuat saya tersentuh. Dia sebelumnya dia Nasrani, tetapi dia dengan latar belakangnya yang sudah istilahnya gelap gulita atau bagaimana kita tidak tahu. Dia tidak pernah untuk itu. Bahkan mungkin itu yang membuat dia berpisah dengan istrinya, kemudian dengan anak-anaknya. Sampai anaknya nggak mau melihat, nggak mau, akhirnya pada saat dibawa ke rumah sehat kita rawat di sana, kita terapi, walaupun itu hanya untuk istilahnya memperpanjang. Tetapi itu tadi saya katakan yang terlebih adalah dari segi kerohaniannya kita terus bimbing dia supaya dia istilahnya sudah punya hati pasrah. Ya, pasrah berserah. Jadi dia kalau saya sudah sakit, saya akhirnya mau mati misalnya, saya sudah siap. Dan untuk itu kan berarti harus ada istilahnya tidak ada ganjelan di hatinya dulu. Keikhlasan mungkin ya? Iya, tidak ada ganjelan. Akhirnya kita harus pertemukan dengan anak-anaknya. Dan kesampaian anak-anaknya dua-duanya datang, dua-duanya akhirnya dia nungguin ayahnya sampai pada satu sampai meninggal dan sebagainya. Dia pokoknya sudah meninggal sudah. Tetapi tidak hanya anak-anaknya, saudara-saudaranya juga pada datang semua. Jadi kita arahkan supaya sudah tidak ada ganjelan. Dan tidak ada ganjelan berarti kan orang kan mungkin dia pernah bermusuhan dengan si A, dengan anaknya, dia pernah menyakiti saudara dan sebagainya. Itu salah satunya. Berarti memang walaupun sudah meninggal tapi ada momen bahwa anak-anaknya datang untuk bisa menunggu momen-momen terakhir mungkin ya bersama dengan almarhum. Sehingga pada akhirnya juga momen itu menjadi mungkin salah satu yang cukup terenyuh gitu mungkin Pak Ari melihatnya. Itu yang sakit ya. Kalau yang tentang lansia juga ada. Jadi dia tidak tahu kenapa sama keluarganya, sama anaknya ditaruh di tempat kita dari Surabaya. Dia sudah usia waktu masuk sekitar 80 tahun. Ya. Dia sudah difabel, cuman hanya bisa gerak di tempat tidur. Dan ini keras orangnya. Kalau orang udah tua tapi keras, maksudnya dengan latar belakangnya yang dulu, dia punya sifat yang keras. Akhirnya ya kita seperti itu tadi, kita deketin, kemudian dibuat homey, dia tinggal di situ, walaupun dia tidak bisa apa-apa, kita buat dia senyaman mungkin. Kemudian sampai meninggalnya pun akhirnya anak-anaknya juga akhirnya menyadari seperti ini. Dan tentunya banyak hal cerita-cerita yang inspiratif yang pada akhirnya bisa menjadi satu hal yang cukup penting dan menjadi alasan besar bagaimana pada akhirnya rumah singgah dan rumah sehat ini harus terus bertahan. Ada satu lagi waktu COVID kemarin, tahun 2021, 2021 ada pasien, banyak pasien. Jadi pada saat COVID itu malah kita kebanjiran pasien. Kenapa? Karena mungkin orang yang mau ke dokter dibatasi, mau ke luar negeri yang orang kaya mau biasanya ke Singapura, ke Surabaya, kemana-mana nggak bisa. Jadi akhirnya
tanya obat ini apa ya sakit ini secara padahal sebelumnya mungkin mereka nggak percaya tentang secara alami. Tapi puji Tuhan pada saat COVID itu malah kita istilahnya tanpa kita promosi sudah banyak yang tahu. Memang itu tujuan kita mengedukasi tentang pola hidup yang sehat. Oke, terakhir Pak Ari, mungkin harapan ke depan dan mungkin apa yang akan dilakukan, inovasi-inovasi, mungkin harapan-harapan ke depan untuk rumah sehat dan rumah pengharapan Agape ke depannya, termasuk mungkin terakhir bisa ucapkan selamat Natal dan harapan untuk Natal di tahun ini. Monggo. Oke. Jadi untuk rumah sehat, para pemirsa, kita dari rumah sehat ya akan semakin untuk mengedukasi sebagai center of influence. Jadi kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya untuk supaya semuanya tahu tentang bagaimana pola hidup yang sehat, tentang makanan yang sehat, sehingga itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi kami untuk pengembangan itu. Kemudian untuk rumah lansia, karena ini sementara sudah penuh 14 orang, mungkin kita kedepannya akan mengembangkan lagi untuk membuat ruangan-ruangan baru lagi. Supaya mungkin nanti ada yang mau masuk lagi, kita bisa terima. Ya, soalnya kita tidak promosi. Sekali lagi tidak promosi, kita hanya dari mulut ke mulut. Jadi ada yang datang, ya kita terima. Tapi ya seperti itu kondisinya. Terakhir mungkin di momen Natal ini. Sekali lagi kami mewakili dari Rumah Sehat Agape dan Rumah Pengharapan Agape mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kami kaum Nasrani. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan boleh menjadi bagian kita semuanya. Dengan Natal kita setiap hari kita dilahirkan kembali. Terima kasih banyak Ketua Yayasan Rumah Sehat dan Rumah Pengharapan Agape, Bapak Ari Santosa. Selamat Natal juga. Semoga di akhir tahun ini membawa berkah tersendiri bagi keluarga, bagi yayasan juga, dan apapun yang diharapkan khususnya untuk tahun depan di 2025 bisa segera tercapai. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa Jawabos TV yang sudah menyaksikan obrolan kita untuk obrol-obrol episode spesial dalam rangka Natal untuk hari ini. Dan pastinya kami juga mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal bisa dirasakan oleh semuanya tanpa terkecuali. Dan tentunya tahun baru akan segera kita songsong. Semoga harapan baru juga akan segera kita jelang. Dan akhirnya saya Toran Turmida mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya.